Ganjar cerdas, respon bantuannya dikembalikan. Lolos dari jebakan lagi. Ini menarik. Ya jelas, ada yang sepertinya berusaha untuk memojokkan Ganjar, menempatkannya pada posisi tertekan dan selanjutnya seakan antagonis. Tapi sayangnya, respon Ganjar datar-datar saja, anteng, ayeb, dan melegakan. Soal pengembalian bantuan itu, alasannya memang terlihat bila ingin membuat Ganjar dalam posisi negatif, ingin membuat Ganjar dalam posisi marah atau kecewa. Dan usaha model seperti itu jelas bukanlah yang pertama, sudah untuk kesekian kalinya. Tentu masih ingat sewaktu Ganjar ditinggalkan oleh partainya sendiri. Padahal waktu itu PDIP beracara di wilayah kerja sang gubernur. Juga komentar lanjutan dari kelompok yang meninggalkannya, dengan sebutan yang tidak menyenangkan. Sekalian dengan mengumbar ke publik apa yang disebutnya sebagai daftar kesalahan. Belum cukup, para simpatisan Ganjar yang berusaha ambil posisi di belakang Gubernur Jawa Tengah tersebut malah dicap dengan sebutan hewan yang terkenal sebagai hama, celeng. Untunglah Ganjar sekali lagi anteng-anteng saja. Pancingan panas itu hanya diladeni secara anyep. Akhirnya yang terlihat, si pemancing dan gengnya malah kelihatan seperti orang bodoh, pelongo-pelongo karena respon dari Ganjar yang ternyata tidak sesuai harapan. Terang sekali sebenarnya apa yang diharapkan dari Ganjar. Sebagai kader Banteng, harapannya dengan segala singgungan yang dialamatkan kepadanya itu, Ganjar menjadi marah. Ganjar diharapkan menjadi meradang, tidak terima dengan elit partainya, lalu sesumbar bahwa elektabilitasnya sedang tinggi. Ujung-ujungnya Ganjar diharapkan ujub dan hengkang dari partai karena beranggapan bahwa dia telah dicampakkan, karena dia tidak dihargai. Tapi zong. Terbaru adalah apa yang dilakukan kader di wilayah Temanggung yang mengembalikan bantuan mainan, handphone, dan rencana perbaikan rumah karena menganggap bahwa dirinya hanya dijadikan korban pencitraan. Kader tersebut tidak suka kegiatan terkait dirinya yang menerima bantuan diunggah ke media sosial. Agak aneh memang. Dan bukanlah apa yang dilakukan oleh Ganjar itu bukan kali ini saja. Dia banyak kegiatan sebelumnya. Ganjar juga mengunggah ke media sosialnya, dan nyatanya tidak terjadi apa-apa. Kalau tersinggung perkara karena ada kata reyot pada judul unggahan Ganjar, lah, kalau memang kenyataannya seperti mau dibilang apa, justru karena kondisinya tidak bagus makanya dibantu. Lagian apa yang dilakukan Ganjar adalah penghargaan atas kerja untuk partai selama ini, walau kenyataan hidupnya masih dalam kekurangan. Tentu ada kesadaran dari Ganjar bahwa kader seperti mereka ini kader di akar rumput, kader yang menjadi perwujudan nyata partai di lapangan dan menjadi cerminan sikap menyingkirkan lebih dulu keadaan hidup dirinya. Memang perlu perhatian. Sikap perhatian dari mereka yang dulu diperjuangkan si kader tersebut, perhatian dari para elit yang dibela dan dimenangkan hingga mencapai posisinya saat ini. Sebenarnya
apa yang dilakukan Ganjar bisa menjadi pemantik bagi politisi lainnya. Bisa memberi pencerahan kepada mereka bahwa suara yang mereka kantongi, kursi yang bisa mereka duduki, jabatan yang sekarang mereka emban, dan partai yang selalu mereka jaga itu adalah berkat peran dan aksi nyata para kader di level bawah yang secara kasat mata untuk hidup wajar saja masih susah. Para politikus itu bisa berjaya karena keringat nyata dari kader sebagai ujung tombak di masyarakat, yang bukan saja terkadang harus mengesampingkan kebutuhan hidupnya, bahkan tak jarang harus kontak fisik yang membahayakan nyawa. Tapi apa mau dikata, bantuan Ganjar telah dikembalikan, dan untunglah Ganjar tidak terpengaruh. Meski tegak lurus, tidak berubah dan tetap melakukan apa yang biasanya dilakukannya, Ganjar tetap memberi bantuan kepada kader PDIP di wilayah lain. Yang sedikit diubah, sekarang Ganjar meminta izin terlebih dahulu pada yang dibantunya itu. Apakah boleh bila nanti diunggah ke media sosial? Tapi alangkah baiknya juga bila Pak Ganjar terbuka soal AdSense seandainya dari unggahan tersebut ada uangnya. Bila terjadi, tentu itu sebuah terobosan dan contoh yang baik. Nah, masalah unggahan ke media sosial sebagai pejabat publik dan politikus sebenarnya ya wajar-wajar saja. Selain sebagai pencitraan, sesuatu yang lumrah dalam dunia yang sedemikian kekinian kini, yang penting tidak bohong. Bisa juga menjadi bagian dari dunia yang semakin terbuka. Prestasi dan bukti kerja selain harus dipertanggungjawabkan secara pelaporan, juga akan lebih bagus bila bisa menjadi inspirasi. Dan di masa sekarang, media sosial bisa dijadikan media untuk itu. Akhirnya, apa yang dialami Ganjar bisa jadi bukan yang terakhir. Kedepannya mungkin masih akan ada pancingan atau jebakan lainnya. Nah, untuk sekedar santuy Ben Wallace, Ganjar pasti bisa.